Drama Korea The Golden Spoon episode 10 diawali dengan kelanjutan kisah sebelumnya. Juhi mencoba untuk melakukan interview kepada Taeyong palsu, namun pria itu kemudian menolak. Hyojin yang berada di sana mencoba untuk menjauhkan gadis itu dari tunangannya. Hyojin dan Taeyong pun pergi dan meninggalkan Juhi. Hyojin memuji Taeyong palsu yang berhasil mengelabui banyak orang dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Kini diperlihatkan Dongkyung yang berkumpul dengan temannya, termasuk Seungcheon palsu. Dongkyung kemudian mengungkapkan kesalahannya kepada Taeyong, dan Seungcheon palsu mengetahui bahwa Juhi mencoba untuk melakukan interview kepada Hwang Taeyong. Seungcheon palsu kemudian mencoba bertanya kepada kedua temannya tersebut, apakah mereka akan menukar orang tua mereka untuk menjadi kaya. Di rumah, ayah Seungcheon menemukan buku milik Seungcheon dan membaca tentang sendok emas yang ada di sana. Hal tersebut membuatnya kebingungan dibuatnya. Saat Seungcheon palsu pulang, ia bertemu dengan sang ibu dan keduanya berjalan bersama. Ayahnya kemudian muncul dan pergi untuk minum. Ketika sendiri, Chol kemudian meminta maaf karena membuat Seungcheon sampai membuat kisah webtoon tentang sendok emas. Beralih, kini diperlihatkan pertemuan antara Hwang Yundo dan Seo Juntae. Juntae berusaha untuk meminta kesempatan lainnya kepada pria itu. Hwang Yundo kemudian menceritakan kisah Juntae di masa kecil yang mengingatkan pria itu akan dirinya sendiri. Namun kemudian Hwang Yundo mengungkapkan amarahnya kepada Juntae karena ia telah mencuri uangnya. Juhi datang ke rumah Taeyong dan mencoba untuk meminta bantuan ibu tiri Taeyong agar membujuk Taeyong melakukan interview. Setelahnya, Juhi mencoba untuk mengendap masuk ke dalam kamar Taeyong dan mencari barang bukti yang bisa ia dapatkan di sana. Namun kemudian ia menemukan sebuah brankas berada di kamar Taeyong. Kembali ke Taeyong palsu, ia mendapatkan selamat atas berhasilnya ia menjadi CEO dari Dosin High Tech. Ia kemudian memberikan sedikit pidato yang cukup membuat para pekerja mulai khawatir dengan posisi mereka. Moon-ki kemudian muncul dan mengatakan bahwa Taeyong sudah mulai bisa sedikit santai. Namun Taeyong mengatakan bahwa peperangan baru saja dimulai. Moon-ki juga kemudian mengingatkan kepada Taeyong bahwa hari itu adalah pertemuan keluarga antara pihak Hwang Taeyong dan Oh Hyojin. Saat mereka menikmati hidangan mereka, obrolan pun berlangsung dan ketika ayah Hyojin bercerita, ibu Taeyong berkata bahwa keluarga Hyojin mungkin tidak pantas untuk Taeyong. Ia juga mengomentari sosok Oh Hyojin yang dianggap biasa saja, yang membuat Taeyong kemudian membela Hyojin di hadapan keluarganya. Hyojin yang mendengar pun setelah mereka selesai makan langsung memeluk pria itu. Namun Taeyong palsu melepaskan pelukan gadis itu dan mendiskusikan tentang perjanjian mereka. Ia juga mengatakan bahwa keduanya merupakan partner bisnis yang luar biasa. Di sisi lain, ayah Taeyong dan sang istri kembali berdebat. Hyundo memperingatkan wanita tersebut tentang sikapnya. Taeyong kemudian pulang dan sang ibu mengatakan kehadiran Juhi di rumah mereka. 회장님 때문에 너 어떡하니? 쉽게 포기할 것 같지 않던데. Kembali ke Hyojin, ia menatap sendok emas milik Seungcheon dan memikirkan soal aturan terakhir sendok emas. Aturan tersebut mengatakan bahwa tidak ada orang yang boleh makan dengan sendok tersebut, karena siapapun yang menggunakan sendok tersebut akan memiliki ingatan sang pemiliknya. Seungcheon palsu dan Juhi sedang bersama dan Seungcheon palsu berusaha untuk melakukan editing untuk bekerja di tempat Juhi. Namun kemudian ia terus dimarahi karena ketidakmampuannya. Saat sedang bekerja, tiba-tiba Taeyong palsu datang ke gedung DSTV dan menerima tawaran interview. Taeyong mengungkapkan bahwa Juhi sampai datang ke rumahnya untuk mengajukan interview yang kemudian membuat Taeyong merasa penasaran. Mereka pun akhirnya membuat sebuah kesepakatan untuk melakukan interview. Saat pulang, Taeyong palsu melihat Seungcheon yang bekerja dan membuatnya teringat pada dirinya di masa lalu. Di jalan, ia pun kemudian memikirkan Juhi yang baru saja ia temui. Dalam benaknya, ia mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia menerima tawaran adalah agar ia bisa bertemu dengan Juhi. Seungcheon palsu di sisi lain melihat pemandangan Taeyong dan Juhi yang saling bertatapan. Juntae kini diperlihatkan hadir di sebuah pertemuan amikus dan ia diperlakukan berbeda setelah ia turun dari jabatannya. Ia kemudian bertemu dengan Taeyong palsu dan Taeyong palsu kembali menekan pria itu dengan mengatakan bahwa ia tahu sosok Juntae yang sebenarnya adalah seorang pembunuh dengan nama Mr. Smile. Juntae kemudian memikirkan kata-kata Taeyong dan ia bertemu dengan ibu tiri Taeyong. Pria itu langsung meledak dalam amarahnya. Hal tersebut membuat ibu tiri Taeyong kemudian muncul di kantor Hwang Yundo. Ketika keduanya mengobrol, Hwang Yundo menekan wanita itu dengan mengungkapkan kebenaran bahwa Juntae adalah anak dari wanita itu. Hal tersebut mampu membuat ibu tiri Hwang Taeyong kemudian terdiam.
Di sisi lain, Taeyong Pasu sedang sibuk mencari informasi dengan Moon-ki tentang sosok Mr. Smile. Sayangnya, satu-satunya saksi pembunuhan tersebut telah meninggal dunia. Taeyong Pasu juga kemudian mengetahui bahwa Ju-hee telah melakukan investigasinya sendiri. Namun ia tidak tahu bahwa Ju-hee sebelumnya telah masuk ke kamarnya dan telah menyimpan sebuah kamera tersembunyi untuk mengetahui password berangkasnya. Kembali ke keluarga Seungcheon, kedua orang tua Seungcheon mengobrol perihal gambar dari Seungcheon. Keduanya berbicara tentang mimpi Seungcheon sebagai pembuat webtoon dan memutuskan untuk mendukung anak mereka untuk kembali mewujudkan mimpinya. Cho juga mengatakan dengan nada bercanda bahwa ia rela menukar dirinya dengan orang tua yang lebih baik. Ketika mengobrol, paket dari Yojin sampai di rumah keluarga Seungcheon, yang kemudian membuat Janggun yang bersama dengan Yojin bingung dengan tingkah Yojin. Janggun kemudian mencoba untuk memperingatkan Yojin, namun ia menghentikan dirinya sendiri. Ia pun mengungkapkan bahwa Ju-hee akan melakukan interview dengan Taeyong, yang membuat gadis itu langsung pergi untuk menemui Ju-hee. Pertengkaran pun terjadi antara Ju-hee dan Yojin. Interview berlangsung dengan lancar, dan Taeyong Pasu mengungkapkan cerita kesuksesannya. Sementara Seungcheon Pasu datang ke meja Ju-hee dan meninggalkan cemilan untuk gadis itu. Saat pulang, ia mendengar bahwa Ju-hee pergi bersama dengan Taeyong Pasu untuk makan bersama. Taeyong Pasu dan Ju-hee pergi ke sebuah tempat makan yang pernah mereka kunjungi dahulu. Dan di sana, Taeyong mengungkapkan pemikirannya dan memperingatkan Ju-hee untuk tidak melewati batas. Ju-hee kemudian bertanya tentang sebuah foto di masa lalu. Apakah pria yang dilihat Ju-hee adalah Taeyong? Taeyong Pasu mencoba untuk berbohong, dan Ju-hee memutuskan untuk pergi. Pria itu langsung mengejar Ju-hee, namun keduanya bertengkar di jalan. Saat pulang, Ju-hee mendapati Seungcheon Pasu telah menunggunya. Keduanya pun menikmati bir bersama dan mengobrol di sana. Seungcheon Pasu kemudian mengungkapkan perasaannya bahwa ia masih menyukai Ju-hee bahkan setelah 10 tahun lamanya. Ia pun kemudian berjanji akan menjadi sosok yang lebih baik dan kembali mengungkapkan perasaannya kepada Ju-hee. Saat pulang, Seungcheon menyesali kata-katanya dan ketika melewati jembatan, ia merasa merinding. Ternyata, ia tidak bisa melihat nenek penjual sendok emas di sana yang menunggunya. Kembali ke Taeyong Pasu, ia mendapatkan informasi tentang keluarga Seungcheon melalui para kontraktor gedung. Ia menanyakan makanan apa yang diinginkan oleh kedua orang tuanya tersebut. Di hari berikutnya, di kantor Dosin, Taeyong ditanyai oleh para wartawan tentang keputusannya terkait Dosin Group. Ia ternyata telah mengambil keputusan yang bertentangan dengan ayahnya, yang tentunya membuat Wang Yundo kesal. Yundo kemudian mencoba untuk memanggil Taeyong, namun ternyata pria itu sedang pergi. Taeyong Pasu ternyata telah pergi mengundang keluarga Seungcheon untuk makan malam bersama, dan ia kemudian dikagetkan dengan kehadiran Wang Yundo di sana. Makan malam pun terasa begitu canggung, dan Wang Yundo mengungkapkan kata-kata pedas kepada keluarga Seungcheon. 회장님 말씀 더 맞는 말씀입니다. Saat pulang, keluarga Seungcheon mengungkapkan kesalahan mereka. Seungcheon Pasu berterima kasih kepada orang tuanya karena telah membanggakannya. Setelahnya, orang tua Seungcheon memberikan sebuah hadiah kepada Seungcheon Pasu. Mereka berharap agar Seungcheon Pasu kembali mengejar mimpinya dan membuat pria itu dibuat tersentuh. Di sisi lain, Wang Yundo dan Wang Taeyong bertengkar karena apa yang terjadi di tempat makan Alex Bu. Yundo kemudian memberikan wejangan kepada Taeyong tentang alasan mengapa ia mengirim Taeyong ke luar negeri. Ia kemudian memarahi Taeyong yang terlalu banyak berbagi dan mengatakan bahwa Taeyong tidak akan mendapatkan Dosin jika ia terus seperti itu. Pada akhirnya, Taeyong Pasu mengungkapkan perasaannya mengapa ia merasa iri dengan keluarga Lee Seungcheon. 엄마의 누나의 자기를 믿어주는 아빠까지 있는 이승철이 너무 부러워서. Hari berganti. Interview kembali dilaksanakan di rumah Wang Taeyong dan kemudian Yojin mendapatkan informasi tentang apa yang dilakukan oleh Taeyong dan Ju-hee. Saat interview, Ju-hee pergi dan mengendap masuk ke kamar Taeyong yang mencoba untuk membuka berangkas Taeyong dan menemukan berbagai barang termasuk buku yang ia berikan kepada Seungcheon. Sementara itu, Seungcheon Pasu mengungkapkan bahwa menggambar bukanlah lagi mimpinya, karena ia telah merasakan betapa sulitnya untuk mencari uang. Ia memutuskan untuk menjadi kaya dan mendapatkan uang. Pria itu pun pergi untuk menemui Oh Yojin. Saat keduanya bertemu, Yojin memberikan pria itu sebuah sendok emas. Episode kali ini diakhiri dengan ketegangan antara Taeyong Pasu dan Ju-hee yang mencari kebenaran, dan juga Seungcheon Pasu dan Yojin yang berusaha untuk menjalankan sebuah rencana. Sekian rangkuman drama Korea The Golden Spoon episode 10. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut dan lebih lengkap, kalian dapat menonton dramanya. Terima kasih.